Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan belajar ketiga, penata usahaan penyertaan modal negara dan badan usaha milik negara. Penata usahaan ini adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal negara pada BUMN dan perseroan. Nah, tata cara penambahan penyertaan modal ini kita dapat lihat pada PP nomor 4 tahun 2005. Tujuan penambahan penyertaan modal ini adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan perseroan terbatas. Pemerintah dapat melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam badan usaha milik negara. Dananya bersumber dari APBN, konversi cadangan seperti keuntungan, revaluasi atau aset dan ayo saham. Nah, mari kita lihat bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penambahan modal negara untuk badan usaha milik negara. Yang pertama, penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian bersama Menteri. Nah, yang kedua, penambahan penyertaan modal negara dapat dilakukan atas inisiatif Menteri Keuangan atau Menteri Teknis. Nah, yang ketiga, pengkajian bersama atas rencana penambahan penyertaan modal negara dikoordinasikan oleh Menteri. Keempat, pengkajian dapat pula mengikut sertakan Menteri Teknis atau Menteri lain atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu atau menggunakan konsultan independen. Kelima, apabila hasil kajian menyatakan bahwa rencana penambahan penyertaan modal negara tersebut layak dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan usul penambahan penyertaan modal negara dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Berikut ini kita akan membahas tentang tata cara pengurangan penyertaan modal menurut PP nomor 4 tahun 2005. Nah, tujuan dari pengurangan penyertaan modal dilakukan dalam rangka penjualan saham milik negara pada persero dan perseroan terbatas. Nah, selain itu pengalihan aset BUMN, pemisahan anak perusahaan dan restrukturisasi perusahaan. Pengurangan modal ini dilakukan dengan memperhatikan BUMN dan perseroan terbatas yang bersangkutan tidak merugikan kepentingan kreditor. Nah, bagaimana tata cara pengurangan penyertaan modal ini? Yang pertama, pengurangan penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri. Yang kedua, rencana pengurangan penyertaan modal negara dapat dilakukan atas inisiatif Menteri Keuangan atau Menteri. Ketiga, pengkajian bersama atas rencana pengurangan penyertaan modal negara dikoordinasikan oleh Menteri. Keempat, pengkajian dapat mengikut sertakan Menteri Teknis dan atau Menteri lain atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan menggunakan konsultan independen. Kelima, apabila hasil kajian menyatakan bahwa rencana pengurangan penyertaan modal negara layak dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan usul pengurangan modal negara dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Nah, yang keenam, setelah PP pengurangan penyertaan modal ditetapkan dan peraturan pemerintah pengurangan penyertaan modal diterbitkan, pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri secara bersama-sama dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian direksi wajib mengumumkan keputusan pengurangan penyertaan modal negara dalam rangka pengalihan aset BUMN untuk penyertaan modal negara
pada BUMN lain atau perseroan terbatas. Berikutnya, BUMN baru atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan atau pemisahan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN paling sedikit dalam satu surat kabar dan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri. Dan berikutnya, dalam waktu 14 hari terhitung sejak pengumuman kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perum atau pengurangan penyertaan modal negara dengan tembusan kepada menteri. Dalam 30 hari terhitung sejak keberatan diterima, Perum wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya. Dalam hal Perum menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam 30 hari terhitung sejak jawaban Perum diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perusahaan umum. Berikut kita akan bahas tentang tata cara penatausahaan penyertaan modal sesuai dengan PP nomor 44 tahun 2005. Mengingat modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas merupakan bagian dari kekayaan negara yang dikenal sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku menteri yang mempunyai kewenangan melakukan penatausahaan kekayaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi penatausahaan penyertaan modal negara merupakan konsekuensi kepemilikan modal pemerintah pada BUMN. Tugas dan fungsi pembinaan badan usaha milik negara ada pada Kementerian BUMN. Sedangkan tugas dan fungsi penatausahaan penyertaan modal negara ada pada Departemen Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran Ceki Direktorat PKN. Hal ini ditetapkan dengan PP nomor 64 tahun 2001 tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada perusahaan persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN.